Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mangkar dan bum bum Garda Sakera. Oke, masyarakat Situbondo dan tim pakar yang sangat saya hormati, seperti dalam janji saya tadi bahwa hari ini saya akan sedikit mengupas ya terkait dengan pupuk. Terkait dengan pupuk yang ini cukup beberapa bulan terakhir itu cukup viral, artinya cukup digunakan oleh masyarakat Situbondo. Oke, sebelumnya saya ingin meminta tanggapan dulu dari teman-teman, apakah suara saya ini bisa didengar dengan baik, karena saya tidak memiliki monitor untuk menganu suara saya. Saya minta tanggapan aja dari teman-teman Facebook, karena yang saya tugaskan rupanya masih tidur untuk melaksanakan apakah suara saya ini bisa didengar atau tidak. Coba Mas Ervan Effendi, Mas Korcam, apa suara saya terdengar ini Mas Ervan? Terdengar dengan baik maksud saya, karena di sini hujan gitu loh. Nanti daripada saya ngomong terus ternyata tidak mendengarkan, percuma gitu loh ya. Coba diketik aja di kolom komentar Mas Ervan, apakah suara saya terdengar. Oke, terima kasih Mas Ervan atas tanggapannya, karena kebetulan petugas yang saya berikan ini mungkin sedang tidur atau mungkin agak telat-telat dikit lah gitu loh ya, kurang energi atau kurang vitamin mungkin. Oke, masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, tadi ketika bangun tidur saya melihat di grup Peposi People Power Situbondo yang di sana ternyata terupload adanya balas pantun lah ya, balas pantun yang mana, terima kasih Mas Olis dan juga Laros Buser ya, balas pantun terkait dengan begitu gagahnya Bung Karna membuat sebuah pantun terkait dengan pemberian pupuk gratis. Dan ternyata di grup People Power Situbondo atau Peposi, bagi teman-teman yang belum bergabung silakan bergabung, upayakan pakai akun asli ya, karena di sana kita tempatnya berdiskusi. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas simpatinya ya kepada Shahrukh Khan, artis dari Bollywood, kalau nggak keliru yang perempuannya Anjali ya mungkin ya atau Kapoor atau apa, yang penting yang saya kenal hanya Shahrukh Khan, yang mana rupanya Shahrukh Khan juga punya kepedulian dari editan dari suara yang diberikan terhadap pupuk di Situbondo, dan juga sekaligus sindiran keras kepada Bung Karna sebagai Bupati Kabupaten Situbondo ya. Ini rupanya jangan-jangan Shahrukh Khan ini punya majedi di Situbondo sehingga dia begitu peduli dengan Situbondo. Oke, masyarakat Situbondo dan tim pemangkar yang sangat saya hormati, hal ini sesungguhnya terjadi, polemik ini terjadi karena adanya ketidakjujuran dari seorang dari seorang pemimpin. Ini ada sebuah ketidakjujuran, makanya ini menjadi polemik. Dari mana hal ini bisa dikatakan sebagai ketidakjujuran? Kita tahu bahwa Bung Karna ketika masih mencalonkan untuk menarik simpati masyarakat, bahkan dengan bahasa, kalau saya saat sekarang bukan menarik simpati masyarakat ya. Kalau saya berpikir bahwa Bung Karna ingin membodohi masyarakat Situbondo, dan faktanya kita terbodohi oleh Bung Karna. Di mana beberapa kalimat atau beberapa bahan kampanye Bung Karna itu hampir semuanya tidak bisa dilaksanakan. Saya kurang tahu ya, entah kenapa Bung Karna ini membuat sebuah bahan kampanye yang kebetulan juga didukung oleh Bu Senia selaku ketua P3 di Situbondo, yang mana seakan-akan dalam bahasa politiknya ini tidak memahami persoalan yang ada di Situbondo,
dan hanya orientasi menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Artinya begini, beberapa topik atau tema yang dibahas itu hanya sekedar menyalahkan tanpa tahu persoalan yang terjadi. Gitu. Contohnya adalah bahwa kita kaya, katanya Bu Xenia, ketua P3 ini kita kaya. Hanya karena kesalahan pengelolaan dari bapaknya, dari anak, dari orang-orangnya saja, akhirnya itu menjadi sebuah persoalan. Nah, akhirnya yang terjadi pada saat sekarang ya, apa yang diucapkan oleh Bu Xenia juga tidak ada yang dilaksanakan. Tidak ada yang ditunjukkan apakah betul kita kaya dan bisa menyejahterakan masyarakat Situbondo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, di sana juga Bung Karno mengatakan bahwa Situbondo ini dia memiliki program Tolop. Ya, program Tolop yang mana program Tolop ini sesungguhnya program yang sangat murah. Sangat murah dan sangat mudah dikerjakan karena hanya menutupi lubang-lubang dari jalan-jalan yang rusak. Nah, tapi faktanya yang terjadi adalah Bung Karno bukan hanya tidak menjalankan misinya atau tidak menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah yang menjaga masyarakat Situbondo melalui pembangunan yang ada seperti jalan-jalan. Karena hingga hampir 2 tahun pemerintahan Bung Karno ini rekor selama 2 tahun Bung Karno hanya tidur saja tanpa memikirkan masyarakatnya terkait. Tidur dalam artian bukan tidur fisik ya, tapi tidur ide dan juga kebijakan yang diberikan. Karena faktanya bukan hanya masalah Tolop yang tidak dikerjakan, tapi juga pembangunan jalannya juga tidak ada yang dikerjakan. Sampai sekarang pun hancur, tidak karu-karuan. Apalagi ini sudah musim hujan. Saya tidak tahu, dulu ada seorang orangnya Bung Karno mengatakan, kenapa Bung Karno tidak melakukan perbaikan jalan? Alasannya karena hujan. Tapi kan setelah itu kita kemarau lagi. Faktanya juga tidak ada hujan. Jadi ini juga pelajaran kepada masyarakat Situbondo. Hati-hati kalian ketika nanti dihadapkan pada persoalan kampanye sang calon bupati itu, betul-betul kalian pegang. Dan ketika calon bupati itu sudah mengkampanyekan sesuatu yang salah dan ternyata tidak dikerjakan ketika dia terpilih, maka catat dalam hati bahwa kalian adalah masyarakat cerdas yang tidak mau dibodohin lagi oleh bupati-bupati yang hanya mengandalkan kecarpakan belaka. Atau calon-calon bupati yang hanya membuat euforia belaka hanya untuk membodohi masyarakat Situbondo dengan janji-janji yang tidak pernah dipenuhi. Kenapa? Agar setidaknya masyarakat Situbondo masih memiliki harga diri dari sebuah kebanggaan bahwa masyarakat Situbondo tidak bodoh dan dibodohi untuk yang kedua kalinya. Dan kepada siapapun yang nanti mencalonkan, itu catat dan catat. Gitu loh. Kenapa? Karena ini sangat dibutuhkan pembangunan di Situbondo. Oke. Saya mau masuk kepada hal di mana terkait dengan pupuk. Kita tahu bahwa ini baru ada, ini yang kedua kalau tidak keliru, pemberian pupuk gratis. Lah, pertanyaannya begini, saya akan berbicara sesuai dengan fakta dan kejujuran saja. Saya mau berbicara dengan kejujuran di sini bahwa jika Bung Karno ini memberikan program pupuk gratis atau siapapun pemerintah memberikan program pupuk gratis, menurut saya itu normal-normal saja. Itu normal-normal saja dan itu sesungguhnya kebijakan yang baik. Itu kebijakan yang bagus. Ya, memberikan pupuk gratis itu kebijakan yang bagus. Menjadi kebijakan tidak bagus itu atau tidak baik itu karena apa? Karena itu hanya ngakal-ngakali masyarakat di Situbondo agar masyarakat di Situbondo lupa terhadap janji-janji Bung Karno ketika kampanye dulu, yang itu tidak mampu dilaksanakan oleh Bung Karno. Padahal dikala Bung Karno itu melakukan namanya kampanye, ya, itu memang kondisi pupuk di Indonesia, seluruh Indonesia sedang dikurangi. Gitu loh. Bukan hanya di Situbondo, tapi Bung Karno itu tetap aja menggunakan dasar-dasar seperti itu dengan kampanye-kampanye deki gula monteti, pupuk gempang, pupuk mode, pupuk ini dan yang lain-lain. Mana buktinya? Enggak ada. Dan akhirnya Bung Karno mengeluarkan sebuah kebijakan, yaitu memberikan pupuk gratis yang mungkin dengan harapan untuk menutupi kelemahannya dan masyarakat Situbondo menjadi lupa dan ada persiapan masyarakat Situbondo akan dibodohi lagi dengan kampanye-kampanye berikutnya. Ini yang harus kita sadar, saudaraku, masyarakat Situbondo. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa pemberian pupuk gratis ini sesungguhnya tidak ada suatu persoalan. Tapi kalau ini hanya dilakukan untuk menutupi sebuah janji kampanyenya, ya seharusnya itu yang dilakukan lebih dulu.
Gitu loh. Itu yang dilakukan janji itulah yang dilakukan lebih dulu, dan ketika itu sudah terpenuhi maka tambahin dengan pupuk gratis gitu loh. Jadi jujurlah gitu loh. Jadi pemimpin itu jujur, calon pemimpin itu juga jujur, sehingga ketika kita nanti benar-benar terpilih maka hal itu bisa dilaksanakan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Situbondo. Kelangkaan pupuk juga terjadi di seluruh Nusantara. Menjadi penyebab dan menjadi soal adalah yang dipersoalkan karena calon pemimpin kita pada waktu itu calpak. Dia tidak mau jujur keadaan pupuk yang sebenarnya, keadaan pendistribusian kuota pupuk, hanya itu saja. Andaikan pada waktu itu Bung Karno mengatakan bahwa pupuk memang sedang sulit, tidak menjatuhkan pemerintahan sebelumnya atau tidak mengada-ngada dari pemerintahan sebelumnya, seakan-akan pemerintahan sebelumnya tidak memiliki cara untuk memenuhi kuota pupuk, dan dia mengatakan bahwa dia akan melakukan kuota pupuk itu, akan memaksimalkan kuota pupuk, tapi mana buktinya? Nah, di sini yang saya sangat sayangkan, makanya saya katakan tidak ada masalah terkait dengan pupuk gratis. Masyarakat Situbondo dan tim Pemangkar yang sangat saya hormati, ini fakta. Ini fakta ya. Fakta yang terjadi adalah pupuk tidak hanya di Situbondo yang langka. Seluruh Nusantara itu sedang langka. Gitu loh. Jadi saya tidak akan mengatakan bahwa Bung Karno ini mengada-ngada. Enggak, memang langka memang. Tapi Bung Karno mengada-ngada ketika kampanye dulu seakan-akan mampu. Saya akan mampu. Dan banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dilakukan, ya contohnya tadi seperti jalan, seperti sarana dan prasarana dan yang lain-lain, dan yang sekarang yang paling menarik adalah pupuk. Ini betul-betul sangat saya sayangkan, saudaraku. Nah, pertanyaannya begini. Ini kan sudah jelas ya bahwa pupuk sudah dikurangi. Subsidi di Indonesia sedang digalak-galakan untuk dikurangi. Lah, bagaimana mengantisipasi hal tersebut? Maka di sini dibutuhkan pemimpin yang cerdas, pemimpin yang paham terhadap persoalan sehingga dia menjadi memiliki cara untuk menyelesaikan sebuah solusinya atau memecahkan sebuah persoalannya. Bukan membohongi seakan-akan kita mampu menurunkan kuota pupuk, seakan-akan kita ini akan mengurangi subsidi bukan subsidi ya, akan lebih mudah untuk terjangkau dengan harga-harga juga yang bagus. Ini yang harus paham. Nah, sebelum itu saya teman-teman saya ajak untuk berbicara by data, ya, by data. Ini yang teman-teman harus diketahui. Cuman terus terang saja, data yang ini terkumpul, saudaraku, masyarakat Situbondo itu baru di 2016. Jadi di pemerintahan, di zaman pemerintahan Pak Dadang lah data ini baru keluar, dan di zaman Bung Karno data ini sepertinya tidak keluar. Saya cari di mana-mana, saya hunting di mana-mana, terutama terkait dengan keterbukaan publik ini kan di Google ya kita lihat. Tapi yang saya temukan adalah di tahun 2016. Sebelum kita bicara tentang pupuk, ini sudah masuk ke solusi ya, dan siapa tahu solusi saya ini bisa didengarkan oleh Bung Karno, dan masa pemerintahan Bung Karno yang kurang tidak nyampe 2 tahun ini, Bung Karno akan mampu untuk memaksimalkan agar setidaknya Bung Karno itu bisa bermanfaat untuk masyarakat Situbondo, bukan hanya ingin merugikan masyarakat Situbondo. Karena beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bung Karno ini sudah nyata merugikan masyarakat Situbondo. Salah satunya adalah pengembalian dana PEN yang harus menguras dana kocek APBD Situbondo sedemikian banyak, sehingga kalau tidak keliru sampai 8 miliar, dan hingga saat sekarang bunga itu harus dan terus berjalan. Ini salah satu program atau kebijakan yang merugikan masyarakat Situbondo. Yang kedua adalah upaya untuk menutup atau membubarkan 2 perusda ini sangat merugikan. Dan kalau memang Bung Karno mengatakan tidak merugikan, ayo kita adakan debat publik di mana letak tidak merugikannya dan merugikannya dari kebijakan yang dibuat. Makanya kalau saya pribadi, saya katakan Bung Karno merugikan masyarakat Situbondo. Sehingga dari 2 kebijakan PEN, pinjaman PEN dan juga perusda ini, salah satunya adalah pembangunan di Situbondo menjadi stagnan. Ini fakta. Gitu loh. Oke, sebelum itu saya akan ngomong langsung tentang ini by data. Tolong ini teman-teman yang di luar sana,
yang mungkin memiliki data lebih akurat, tolong ini diberikan kepada saya ya. Atau dikatakan di grup komentar saja. Oke, luas tanah, luas sawah, saya katakan di sini adalah luas sawah. Luas sawah di Kabupaten Situbondo di tahun 2016 berdasarkan dari sumber BPN 2016 loh ya, 2016 itu seluas 26.000 hektar 26.191 hektar ya. Saya ulangi, 26191 hektar. Data ini keluar di tahun 2016 dari sumber BPN lah. Dari 2016 hingga sekarang berarti 6 tahun. Nah, seperti kita selalu kita lihat bahwa banyak sekali pengalihan tanah sawah itu sudah menjadi bangunan. Secara otomatis tanah sawah kita tidak pernah melakukan ekspansi tambahan ya di dalam dunia pertanian. Karena saya fakultas pertanian, itu ada namanya juga itu mengadakan ekspansi atau perluasan wilayah persawahan dengan membabat alas atau pembuatan sawah-sawah baru, dan kita belum pernah mendengar sejak 2016 hingga 2022 ada penambahan sawah baru, yang mana dengan hal tersebut bisa dipastikan tanah sawah atau luas sawah yang ada di Situbondo berkurang. Kenapa? Karena adanya pembangunan beberapa titik sawah yang produktif itu dijadikan bangunan atau perumahan. Jadi besar kemungkinan 26.191 hektar ini akan berkurang ya. 26.191 hektar di tahun 2016. Kemungkinan besar 2022 tanah tersebut atau sawah tersebut sudah terjadi penurunan. Ini biar paham. Lah, menjadi persoalan adalah bahwa kuota pupuk di Situbondo itu di tahun 2022 itu hanya mendapatkan 20.000 ton. Ya, saya ulangi. Jatah Situbondo kuota pupuk subsidi itu hanya ada 20.000 ton. Nah, kalau kita kruskan ya, jadi seorang pemimpin itu harus paham terhadap data untuk membuat sebuah kebijakan dan solusinya. Nah, kalau kita kruskan dari data yang saya himpun dan saya pelajari dari beberapa para petani, bahwa kebutuhan pupuk dalam hal ini yang saya bahas adalah di urea ya. Dalam bahasa di urea itu kalau satu ereng 4.000 meter persegi itu kurang lebih 2 kuintal ya, kurang lebih 2 kuintal pupuk, yang mana di masyarakat ini terjadi 2 kali pemupukan kalau itu memang kurang bagus. Tapi kalau sudah bagus biasanya cukup 1 kali, di mana pemupukan pertama itu 1,5 kg atau 1,5 kuintal ya, untuk pemupukan pertama dengan luas 4.000 meter persegi atau 1 ereng ya. Dan pemupukan kedua itu dibutuhkan 0,5 kuintal. Biasanya ini digunakan untuk pengalaman saya digunakan untuk memupuk tempat-tempat yang pertumbuhannya kurang baik, artinya tidak merata. Itu dibutuhkan 0,5 kuintal lagi. Jadi total kurang lebih sekitar 2 kuintal pupuk urea yang dibutuhkan lah. Kalau kita menggunakan asumsi ini, kalau kita di 1 ereng itu adalah 4.000 meter persegi, maka 1 hektar kurang lebih dibutuhkan sekitar 5 kuintal. Karena itu 2 ereng saedu ya, kalau bahasa Madura. Kalau di Madura di sini itu 2 ereng saedu atau 1.000 meter persegi itu dibutuhkan 5 kuintal sawah. 5 kuintal pupuk urea. Nah, setelah itu rumus itu kita tarik. Ya, ini rumus yang sangat mudah. Jika Situbondo memiliki luas 26.000 sekian hektar, maka jika per hektar dibutuhkan 5.000 jika per hektar dibutuhkan 5 kuintal, maka Situbondo membutuhkan kurang lebih 130.000 ton pupuk urea. Nah, ini. Jadi kalau ingin memenuhi semua kebutuhan di pertanian, maka Situbondo membutuhkan 130.000 ton. Sedangkan
jatah untuk subsidi atau kuota di Situbondo itu hanya ada 20.000, artinya tidak nyampe 20%. Dari 130.000 kebutuhan hanya bisa dipenuhi sekitar 20.000 ton, artinya tidak lebih dari 20%. Secara otomatis ini tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pupuk di Situbondo. Nah, ini dulu. Jadi kalau kita jujur enak. Agar apa? Dengan kejujuran itu kita akan ada sebuah solusi yang tepat untuk dan bagaimana seorang pemimpin itu membuat kebijakan. Gak ngawur gitu loh. Gak seperti sekarang. Sekarang ini ngawur gitu loh ya. Jadi artinya kalau Situbondo ingin memenuhi itu tidak bisa. Ya. Karena kuota yang dari pusat itu tidak lebih dari 20% dari kebutuhan 130.000 ton. Gitu loh. Jadi begitu masyarakat Situbondo ya. Jadi kita harus jujur. Tapi, ada tapinya. Seorang pemimpin itu jangan hanya menangis dan mengeluh. Tapi seorang pemimpin itu harus berani berbuat. Dia untuk membuat solusi agar supaya keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat Situbondo, kesulitan yang terjadi kepada rakyatnya bisa teratasi. Itu tugas pemimpin. Berpikir dan melakukan kebijakan. Jangan membohongi masyarakat. Jangan ngibuli masyarakat dengan hal-hal yang tidak berguna. Saya mau masuk dulu terkait dengan pupuk gratis berapa ini tadi itu ya, pupuk gratisnya ya, yang diberikan oleh Bung Karno. Pertanyaan yang harus dijawab adalah dari mana dana anggaran untuk memberikan pupuk gratis tersebut. Masyarakat Situbondo dan tim pemangkar yang sangat saya hormati. Untuk 2022 jujur saya tidak tahu anggaran yang diberikan atau yang digunakan oleh Bupati untuk memberikan subsidi pupuk gratis. Tapi yang pasti ya, yang pasti dana tersebut diambil dari APBD. Tapi untuk 2021 ketika Bung Karno memberikan pupuk gratis itu diambil dari hasil cukai rokok, hasil bagi dari cukai rokok. Ya. Nah, pertanyaannya begini. Berarti cukai rokok ini kan setiap tahun kan ada Pak Ketum, ada. Gitu loh, dan itu diberikan. Lah, terus kemana? Kenapa pada waktu zamannya Pak Dadang, ya toh, cukai rokok itu tidak digunakan untuk memberikan pupuk gratis? Tidak. Di zaman Pak Dadang, ya. Ini biar tahu masyarakat Situbondo sesungguhnya kita dibodohi gimana sih gitu. Di zaman Pak Dadang, cukai rokok, hasil pembagi cukai rokok ini ya saudaraku, itu digunakan untuk memperbaiki jalan di jalan kabupaten yang tidak tercover oleh dana APBD. Ya. Cukai rokok itu, hasil bagi cukai rokok itu dijadikan untuk membuat jalan. Salah satunya adalah jalan yang ada di Tenggir. Jalan di Tenggir dari Masjid Tenggir itu sampai ke balai desa itu menggunakan dana cukai rokok. Dana bagi dari cukai rokok. Jadi digunakan untuk itu oleh Pak Dadang. Lah di zamannya Bung Karno ini dijadikan ya. Dijadikan untuk 2021 itu dana digunakan untuk membeli pupuk kepada masyarakat yang mana dana tersebut, pupuk tersebut tidak bisa mencukupi masyarakat Situbondo. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak akan ada manfaatnya itu kawan. Gitu. Misalnya kita gunakan pembagi setengah kintal saja, untuk apa itu kalau dia memiliki satu ereng? Tapi yang pasti dana-dana tersebut itu yang seharusnya digunakan untuk pembangunan yang lain dialihkan untuk seperti itu. Karena Bung Karno gagal memenuhi janji-janjinya ketika dia berkampanye dulu. Hanya ingin menutupi. Hanya ingin memberikan, hanya ingin berkamuflase. Hanya ingin menutupi kegagalan dia ketika dia berkampanye dulu. Dan dia berpikir bahwa rakyat Situbondo akan mudah dibodohin lagi seperti tahun 2019. Oleh karenanya, Garda Sakera, Bang Ipul ingin mengajak kepada rakyat Situbondo. Ayo jangan kalian mau dibodohin. Ayo tunjukkan bahwa rakyat Situbondo cukup satu kali dibodohin. Ayo tunjukkan kepada rakyat Situbondo
kepada rakyat Situbondo, kepada rakyat luar, bahwa Situbondo tidak mudah untuk dibodohi yang kedua kalinya. Jangan hanya karena hal-hal yang seperti itu yang dia menggunakan dana anggaran, yang seharusnya ini juga bisa dimanfaatkan kepada yang lebih penting, yaitu jalan misalnya, ini digunakan untuk hal-hal yang lain. Oke, jadi masyarakat Situbondo tolong ini dipahami gitu loh. Selama ada Garda Sakera memiliki kewajiban untuk mencerdaskan rakyat Situbondo. Bang, kalau gitu bagaimana bang? Berarti kita ini masyarakat Situbondo, petani-petani kecil ini akan selalu berada pada posisi dia itu akan kekurangan atau akan kesulitan pupuk. Jika pemimpin itu mau berpikir, jika pemimpin itu sudah tahu persoalan, maka dia akan mudah menyelesaikannya. Akan mudah menyelesaikannya ketika kita mendapatkan mendapatkan jatah kuota pupuk 20.000 ton dari keperluan 130.000 ton, maka pemimpin harus berpikir, sesungguhnya subsidi ini diperuntukkan untuk siapa yang lebih tepat. Ketika ini berkurang, ketika ini kurang. Tapi ketika itu mencukupi, silakan siapapun yang memiliki sawah, gunakan. Silakan siapapun yang memiliki sawah, manfaatkan. Tapi ketika kuota kita dari pusat seperti itu pemerintah pusat memaksa pemerintahan daerah untuk berpikir, subsidi itu diperuntukkan untuk siapa. Masyarakat Situbondo dan tipe Pemangkar yang sangat saya hormati, pertanian di Indonesia ini masih mengandalkan namanya kuantitas, bukan sebuah kualitas, meskipun sudah mulai dicoba di sana di beberapa tempat. Apa artinya kuantitas? Harus kita akan mendapatkan keuntungan banyak itu baru ketika kita berhitung secara luasan yang sangat besar. Gitu. Luasan yang sangat besar. Ini masuk kepada solusi ya. Ini tolong diperhatikan, masuk kepada solusi. Tapi jika ini tidak, ya toh, pemerintah daerah tidak memperhatikan masyarakatnya dan memahami terkait dengan pertanian, maka akan ngawur dalam memberikan kebijakan. Saya tadi sudah mengatakan bahwa akan mendapatkan keuntungan yang besar jika berbicara tentang kuantitas atau seberapa besar luasan. Jika luasan itu kecil, maka jangan diharap petani akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Berbeda ketika dia mencoba hortikultura. Jadi satu ereng itu bisa dia mendapatkan, tapi ingat itu juga resikonya terlalu besar. Kita bicara secara umum saja, yaitu padi. Masyarakat kita banyak menanam padi. Masyarakat Situbondo dan tim Pemangkar yang sangat saya hormati, seperti tadi saya katakan, dalam satu ereng 4.000 meter persegi itu dibutuhkan maksimal ya, atau dibutuhkan sekitar 2 kuintal dengan pemupukan 2 kali. Yang pertama 1,5 kintal, yang kedua 1,5 kintal. Yang kedua adalah harga jual padi ya di sawah itu dengan satu ereng. Saya menggunakan neraca ini dalam perhitungan yang mudah, yaitu dengan satu ereng kurang lebih sekitar 8 sampai 12 juta rupiah. Lah, dari 8 hingga 12 juta rupiah itu ada beberapa kos yang harus dikeluarkan. Kos tenaga kerja itu dari membajak hingga tanam hingga penyemprotan. Kos bahan ya, kos bahan itu dari bibit, pupuk dan penyemprotan. Dan kos sewa, kalau ini masuknya di sewa. Sehingga saya hitung, kalau ini penjualan 8 hingga 12 juta, maka rata-rata pemilik sawah, ya rata-rata saya katakan, antara baik dengan jelek itu saya rata-rata, kurang lebih mendapatkan penghasilan atau keuntungan sekitar 3 juta rupiah
dengan asumsi dia membeli pupuk, mendapatkan pupuk subsidi. 3 juta rupiah, anggap lebih mempermudah lagi 4 juta rupiah. Ini saya naikkan ya, keuntungannya. Agar kita ini memahami rakyatnya. Bagaimana seorang pemimpin kalau dia tidak paham terhadap rakyatnya, bagaimana dia akan membuat kebijakan. 4 juta rupiah petani ini akan mendapat keuntungan, kita ambil rate atau rata-rata, karena petani bisa untung bisa rugi. Silakan kalau yang memiliki sawah bisa kita komunikasi di sini. Kita anggap 4 juta saja. 4 juta ini dibagi 4 bulan berarti dia mendapatkan 1 juta rupiah per ereng atau 4.000 meter persegi. Cuman 1 juta. Kalau kita kruskan ke dalam harian, dia hanya mendapatkan 31.500 hingga 32,5 atau 32.500 per bulan. Per hari. Bagaimana petani ini akan mendapatkan kesejahteraan? Kalau untuk makan oke lah. Tapi bagaimana dia memiliki tanggungan menyekolahkan anaknya, memberikan pendidikan kepada anaknya? Maka petani-petani yang seperti inilah yang harus kita perhatikan. Gitu loh. Harus kita perhatikan. Tadi saya katakan kuota yang diberikan kepada kabupaten ini tidak mencukupi, yaitu sekitar 20%. Maka pemerintah daerah harus berpikir. Namanya pemimpin itu harus berpikir. Bagaimana cara berpikir? Kita orientasikan pupuk subsidi itu kepada petani-petani kecil yang mempunyai area sawah yang kecil. Area sawah yang pendek, yang tidak luas. Coba kita bayangkan. Kita ngomong tadi di 4 juta, kita bagi 4 bulan 1.000, kecil kalau dia memiliki untuk hanya 1 ereng. Tapi bagaimana yang memiliki sampai 50 sampai 100 ereng, bahkan mungkin 10 ereng. 40 juta kalau 10 ereng itu per bulan. Cukup dia itu memberikan kehidupan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Dan artinya, ketika orang-orang yang memiliki sawah sangat besar, dia memiliki pupuk non-subsidi, maka dia masih memiliki kelayakan untuk hidup. Tapi coba bayangkan, bagaimana kalau yang di bawah, yang masih memiliki 1 ereng ke bawah, tidak cukup, hanya bisa makan. Dengan 32.000 saya hitung secara kalkulasi pendapatan dia, hanya 32.500. Di zaman seperti sekarang, tidak cukup kan? Maka di situ yang harus dilakukan oleh bupati, itu harus menugaskan kepada OPD-nya yang bersangkutan untuk membuat klaster dari pemilik sawah tersebut. Pemilik sawah yang besar, sedang, dan kecil ini harus dimiliki. Bupati harus megang itu. Dan ketika saya melakukan survei di tempat yang tidak jauh dari tempat saya, ternyata sawah yang dimiliki dalam sebuah daerah itu antara menengah dengan besar. Dan yang kecil itu hanya memiliki 1 ereng, ya, 1 ereng sehingga ke bawah, tidak lebih daripada 20%. Apa artinya? Artinya pemerintah pusat sudah menghitung bahwa kebutuhan pupuk subsidi untuk rakyat yang harus disubsidi itu sudah pas atau sudah cocok. Yaitu tidak lebih daripada 20%. Itu yang diorientasikan. Itu yang harus diorientasikan. Dan semuanya ini sudah ada aturannya. Maka sistem pengawasan yang ada di dalam distribusi pupuk yang ada di level 4, yaitu kios, itu perlu diperhatikan. Ya, di kios ini perlu diperhatikan. Karena yang disentuh oleh undang-undang itu pada level lini keempat. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Distributor itu di level 3, kios itu di level 4. Dan end user, yang menemui langsung end user itu adalah level 4. Itu yang perhatikan.
Dan ini sudah diatur di dalam Permentan nomor 49 tahun 2020. Sudah jelas itu di Permentan dan juga terkait dengan pendistribusiannya. Ya toh, kalau itu terkait dengan subsidinya, kalau ini terkait dengan pendistribusiannya diatur dalam Permendak. Ya, Permendak nomor 15 garing M DAG huruf garing PER garing 4 garing 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Ini sudah ada aturannya gitu. Tapi yang terjadi di masyarakat ya, bahwa harganya yang terjadi ini Pak Bupati ya Bung Karna, ini saya kasih tahu ya. Ini biar paham ini Bupati kita ini. Yang terjadi di masyarakat terkait dengan pupuk subsidi ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Mereka menggunakan bahasa begini. Mereka menggunakan bahasa bahwa pupuk itu dikatakan pupuk dari bantuan Dinas Pertanian dan pupuk subsidi umum. Jadi pupuk subsidi bantuan pertanian dan pupuk subsidi umum. Yang mana ini sudah harganya sudah berubah. Kalau pupuk yang didapat dari Dinas Pertanian, katanya bahasanya begitu, kios menyampaikan kepada petani itu seperti itu, harganya itu adalah 240.000 per kintal. Kalau yang dari pertanian. Tapi kalau pupuk subsidi yang bukan katanya dari pertanian itu keluar di angka 400.000. Ini heran saya gitu. Namanya pupuk subsidi, kuota pupuk subsidi, entah itu dari mana saja itu pupuk subsidi. Harganya harus sesuai dengan HET, harga eceran tertinggi Pak Bupati. Ya, biar paham, inilah kesulitan masyarakat kita, kesulitan petani-petani kita. Di lapangan terjadi seperti itu. Saya tidak mau ngomong terkait dengan paket ya dulu ya. Ini harga saja. Bahwa tertuang 240.000 kalau itu katanya yang mendapatkan bantuan dari pertanian, dan 400.000 itu pupuk subsidi yang bukan bantuan dari pertanian. Ini akal-akalan apa sih yang terjadi di situ Bondo gitu loh. Sedangkan jelas di dalam Permentan nomor 49 tahun 2020, saya ulangi Pak Bupati ya, sebagai penanggung jawab subsidi yang ada di situ Bondo. Permentan nomor 49 tahun 2020, harga-harga ini sudah ada HET-nya. Saya ulangi, ada HET-nya. Apa HET? Harga eceran tertinggi. Yang mana urea dalam permentan tersebut itu urea seharga 2.250 per kilogram. Permentan jelas harganya 2.250.000 per kilogram. Artinya dalam satu kintal itu hanya boleh dijual dengan harga eceran tertinggi 225.000. Ini yang katanya dapat subsidi dari Dinas Pertanian saja dia jual 240. Berarti ada 15.000 rupiah per kintal. Kenaikan dari harga eceran tertinggi sesuai dengan Permentan nomor 49 tahun 2020. ZA 1.700. Ponska 2.400 per kilogram. Cobalah, apa nggak mikir gitu? Kasihan ini petani-petani kita. Yang terjadi di lapangan harga terkecil, termurah. Yang katanya itu adalah subsidi dari Dinas Pertanian itu 240. Padahal ini kalau HET yang diatur di dalam Permentan 2.250 hanya 225.000, ada kelebihan 15.000 Pak Bupati. Itu yang terjadi di lapangan.
Belum lagi dijual di kios itu 400.000. Meskipun itu ada stempel namanya subsidi. Subsidi itu kalau sudah bersubsidi ya bersubsidi gitu loh. Jangan diakal-akali gitu loh. Kan kasihan petani. Mana masih kesulitan. Jadi kalau kita memahami kuota kita hari ini sesungguhnya cukup untuk mengcover petani-petani yang berskala kecil di Situbondo. Cukup dengan syarat pemerintah Kabupaten Situbondo serius menangani pelanggaran-pelanggaran yang ada di lapangan. Maka insya Allah petani-petani tidak akan kesulitan. Kalau petani besar itu masih mampu membeli pupuk yang non subsidi, tapi petani kecil tidak mampu Pak Bupati, maka dia harus sesuai dengan HET. Kalau dia membeli harga segitu, berapa lagi dia harus mengalami kerugian, dan berapa hasil yang dia dapat selama 4 bulan. Pikir gitu. Bang, dari mana bang bisa mendapatkan data tersebut? Saya adalah manajer dari LPG. Setiap barang bersubsidi itu wajib hukumnya end user itu memiliki data. Jika kuota kita tidak memenuhi, berbeda ketika kuota kita memenuhi seperti ini tadi, kalau misalnya terpenuhi 130.000 ton, itu nggak ada masalah. Karena nggak mungkin itu namanya pupuk akan dimakan. Gitu. Hanya kita harus mengawasi jangan sampai keluar atau dijual belikan keluar. Tapi kalau tidak memenuhi maka klaster harus dibuat. Petani berskala kecil, sedang, dan atas. Gitu. Jadi kuota yang didapat saya katakan cukup untuk di Situbondo dengan syarat subsidi tepat sasaran. Bagaimana caranya? Level terakhir yang disentuh oleh undang-undang yaitu kios itu harus menjual sesuai HET dan peruntukannya diberikan kepada petani berskala kecil yang tidak lebih daripada 20%. Bagaimana caranya? Seperti yang saya katakan, bahwa barang yang disubsidi, barang yang menjual subsidi itu harus memiliki data yang bernama logbook. Kios memiliki kewajiban kemana sesungguhnya ini didistribusikan. Itu punya kewajiban, men. Dan itu awasi. Kalau ternyata kios melanggar, cabut izinnya. Kasih rekom kepada Pusri misalnya. Atau Petrokimia misalnya, kasih rekom. Kasih surat peringatan kepada distributornya terkait dengan kios-kios yang nakal. Itu secara administrasi. Secara pidana kios yang melanggar dan distributor yang melanggar. Ada undang-undang ekonomi, undang-undang darurat ekonomi tahun 55. Itu bisa dilaksanakan. Jangan cuma sekedar ancaman saja. Dan saya yakin kios akan taat dan tunduk karena keuntungannya sudah besar. Tapi kalau hanya sekedar ancaman-ancaman belaka, tanpa ada tindakan yang benar dari para stakeholder yang ada di Situbondo, maka kios akan mempermainkan namanya petani-petani kita. Tapi kalau dia ketakutan karena takut izinnya dicabut dan menghadapi pidana di Polres Situbondo. Apa gunanya Forkopimda kalau kalian tidak bisa bekerja sama untuk menangani hal-hal kesulitan masyarakat seperti ini? Ini pekerjaan yang sangat mudah.
sangat mudah bisa dilakukan oleh seorang bupati. Tapi jika bupatinya memiliki rasa sens, apalagi dia sudah berjanji, jangan bodohi masyarakat Situbondo. Cukup kuota ini. Masyarakat Situbondo tidak akan kesulitan. Nggak apa-apa daerah lain silakan kesulitan. Tapi jangan sampai masyarakat di Situbondo kesulitan dengan cara yang tadi saya sebutkan. Buat klaster yang benar. Peruntukannya yang benar. Pengawasannya dan benar. Dan sanksi yang harus diberikan kepada kios-kios nakal. Makanya kalau jadi bupati jangan ngurusi proyek terus. Jangan ngurusi fee terus. Urusi rakyat ini yang sedang menjerit. Dan tidak sulit menjadi bupati karena dia punya power. Tapi kalau dia tidak peduli dengan kesulitan masyarakatnya dan hanya berpura-pura menyenangkan masyarakatnya dengan atraksi-atraksi yang tidak benar, maka Situbondo tidak akan bisa lepas. Masyarakat Situbondo akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Jadi solusi, ya, solusi saya, dan ini adalah komentar saya terakhir. Yang pertama, minta logbook penyaluran pendistribusian kepada kios-kios. Apakah pupuk ini sudah tepat sasaran ataukah tidak? 2. Jika memang tenaga kalian tidak mampu rekrut, ajak kerjasama TNI, Polri, dan juga wartawan sedalam lembaga swadaya masyarakat yang bisa kalian percaya untuk memberikan data kepada bupati. 3. Kasih peringatan. Kalau tetap membandel cabut itu namanya izin, dan Pabel dan Polres Situbondo ambil alih. Karena ada undang-undang darurat ekonomi yang ada di belakangnya mengintai para kios-kios nakal yang menyengsarakan masyarakat miskin. Dan itu akan sangat mudah dilakukan oleh seorang bupati. Sangat mudah. Saya berharap kurun waktu 2 tahun kurang Bupati Situbondo Bung Karno akan memimpin Situbondo. Lakukan yang benar. Atau kalau tidak, beri tugas Garda Sakera. Uji saya. Mampukah saya bisa menyelesaikan persoalan di sini, tapi dengan satu syarat. Berikan saya wewenang penuh. Dari Forkopimda Kabupaten Situbondo. Maka musim panen berikutnya, musim tanam berikutnya, masyarakat Situbondo tidak akan kesulitan. Berikan saya wewenang penuh. Saya bisa bekerja sama dengan Deptan. Saya bisa bekerja sama dengan perdagangan. Dan apa hasil dari investigasi kami akan menjadi LI bagi Polres Situbondo untuk ditindaklanjuti kepada tahap pidana bagi kios-kios yang melanggar. Dan itu bisa saya lakukan. Dan insya Allah Situbondo, masyarakat Situbondo, terutama kaum-kaum, terutama para petani yang memiliki lahan kecil tidak akan menjerit lagi di tahun depan. Karena ini sangat mudah dilakukan.
panggil orang-orang yang paham terhadap hitung-hitungan. Berapa kebutuhan di situ Bondo? Berapa petani yang berskala kecil di situ Bondo? Berapa pendapatan mereka? Kasihan dengan petani, masa cari pupuk sampai 400.000. Pupuk subsidi yang sudah diatur HET-nya. Dan Perbub yang menangani tentang pupuk ini baru bisa saya baca di zamannya Pak Dadang. Sedangkan zamannya Bupati Karna belum ada Perbub yang mengatur. Kalau itu memang kesulitan. Kalau memang belum, gunakan Perbub yang sebelumnya. Sekali lagi, saya Bang Ipul, di samping sebagai masyarakat, saya sebagai Ketum Garda Sakera memohon kepada Bupati, ayo pikirkan masyarakat dengan benar. Jangan hanya kita dihibur seperti anak kecil dengan menampilkan kegiatan-kegiatan hiburan, tapi kepentingan kita di masyarakat tidak kamu penuhi. Dan untuk masyarakat Situbondo, ayolah kita jangan jadi bahan tertawaan oleh orang-orang yang menjanjikan kita dan membohongin kita. Kita ditertawain. Kenapa? Karena kita dianggap mudah dibodohin. Dari saya Bang Ipul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memangkar dan bum bum Garda Sakera.